mencoba melulukan Belalala, la 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 Senpai. Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Ini khusus banget nih buat Anda yang mungkin baru setahunan ya di Jepang, semangat kerjanya tinggi tapi juga pengen banget paham seluk-beluk kerja di sini. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih soal yang sering bikin, ya bingung lah di awal-awal, potongan gaji atau yang sering disebut tenbiki. Kita udah rangkum infonya dari panduan slip gaji resmi, jadi harapannya Anda nggak cuma tahu angkanya, tapi ngerti juga kenapanya gitu. Oh ya, penting nih, di bagian akhir acara lagu original akan diputar, jadi jangan lewatkan ya. Oke, kita mulai aja yuk. Saya ingat banget waktu pertama kali dapat slip gaji, wah kaget juga lihat kok banyak banget potongannya. Sebenarnya tenbiki itu apa sih? Rekening kita. Ini legal kok, dan tujuannya malah biar kita gampang. Nggak usah repot bayar sendiri-sendiri ke kantor pajak atau asuransi gitu. Nah, yang penting banget dipahami itu bedanya gaji kotor atau gakumen dalam bahasa Jepangnya sama gaji bersih atau tedori. Gakumen itu angka total di kontrak kerja. Yang gede angkanya ya itu ya. Betul. Nah, tedori itu yang beneran masuk rekening kita setelah semua potongan. Jadi kalau angkanya beda itu wajar banget, bukan berarti aneh atau gimana gitu. Oke, paham. Jadi angka di kontrak itu belum bersih ya. Nah terus potongan wajibnya itu apa saja sih biasanya? Saya dengar ada macam-macam asuransi ya. Betul sekali, ada beberapa jaring pengaman sosial lah istilahnya. Yang pertama itu asuransi kesehatan, namanya Kenko Hokeng. Gunanya ya kalau kita sakit atau cedera, biaya berobatnya kita cukup bayar 30% aja. Ini wajib buat karyawan. Dan enaknya preminya itu dibagi dua. Kita bayar setengah, perusahaan bayar setengah. Oh jadi nggak bayar full sendiri ya preminya, lumayan juga. Iya, lumayan banget. Anggap aja investasi buat jaga-jaga kan. Terus yang kedua ada asuransi pensiun karyawan atau Kosei Nenkin. Ini buat dana pensiun kita nanti, atau kalau amit-amit kita cacat. Atau bahkan buat ahli waris kalau kita kenapa-kenapa. Sama kayak tadi, ini wajib, preminya juga dibagi dua sama perusahaan. Pensiun ya. Tapi kan banyak dari kita mungkin nggak selamanya di Jepang. Gimana tuh iurannya? Hangus gitu aja. Nah, ini pertanyaan bagus dan penting banget. Banyak yang khawatir soal ini. Tenang aja, nggak hangus kok. Ada sistem namanya lump sum withdrawal atau datai ichijikin. Jadi kalau Anda nanti pulang permanen dari Jepang, sebagian besar iuran Kosei Nenkin yang udah dibayar, itu bisa diambil lagi. Prosesnya ada, jadi nggak hilang gitu aja. Wah, syukurlah. Itu melegakan banget dengarnya. Jadi nggak sia-sia ya bayar iuran itu? Oke, selain kesehatan sama pensiun, ada lagi nggak yang mungkin lebih ke kerjaannya gitu? Ada dong. Yang ketiga ini asuransi ketenaga kerjaan. Namanya Koyo Hokeng. Ini juga penting banget. Fungsinya itu buat bantuin kita kalau misalnya nih, kita kehilangan pekerjaan. Bisa dapat tunjangan pengangguran namanya Shitsugyo Teate. Terus bisa dapat bantuan buat cari kerja lagi, atau pas kita ambil cuti penting, kayak cuti melahirkan atau merawat keluarga. Oh, jadi kayak dana darurat kalau ada apa-apa sama kerjaan ya? Persis. Dan preminya ini juga ditanggung bareng sama perusahaan. Jadi 3 asuransi ini, kesehatan, pensiun, ketenaga kerjaan, itu kayak fondasi jaring pengaman sosial kita di sini. Oke, mantap. 3 asuransi udah kebayang. Nah sekarang nih, yang suka bikin pusing juga, pajak. Ada berapa macam pajak sih yang dipotong dari gaji? Iya, pajak emang suka bikin pusing ya. Yang dipotong langsung dari gaji itu utamanya ada 2 jenis. Pertama, pajak penghasilan atau shotokuze. Ini pajak buat negara, dihitungnya dari penghasilan kita di tahun berjalan. Jadi tiap bulan perusahaan udah motongin, namanya Gensen Choshu. Nanti di akhir tahun biasanya ada penyesuaian, Nen Matsu Choshe. Biar jumlah pajak setahunnya pas. Oke, shotokuze, pajak tahun berjalan. Terus yang kedua, katanya ada yang suka bikin kaget. Nah, ini dia. Yang kedua ini pajak penduduk atau juminze. Ini pajak buat pemerintah daerah, jadi buat prefektur sama kota tempat kita tinggal. Uniknya, dan ini yang sering bikin kaget, juminze ini dihitungnya berdasarkan penghasilan kita di tahun sebelumnya. Tunggu, tahun sebelumnya. Jadi kalau saya baru mulai kerja tahun ini, berarti tahun pertama ini saya belum bayar juminze dong? Tepat sekali.
Anda baru akan mulai kena potongan Juminzei itu di bulan Juni tahun kedua Anda kerja di Jepang. Pantesan. Jadi gaji bersih tahun kedua bisa jadi lebih kecil dari tahun pertama ya, gara-gara ini? Betul banget. Ini normal. Tapi ya itu, banyak pendatang baru kaget. Kirain gajinya dipotong aneh-aneh. Padahal memang sistemnya begitu. Makanya penting banget buat siap-siap. Antisipasi kalau tahun kedua nanti ada potongan tambahan ini. Oke, siap. Dicatat nih, Juminzei muncul di tahun kedua, mulai bulan Juni. Krusial nih infonya. Terus, kalau kita mau lihat rincian semua potongan tadi, itu di mana ya di slip gajinya? Gampang kok. Coba perhatikan slip gaji Anda atau Kyuryo Meisai. Ada bagian namanya Kojo, artinya potongan. Nah, di situ didaftar semua tuh. Kenko Hoken, Kose Nenkin, Koyo Hoken, terus Shotokuze, sama Juminzei kalau udah masuk tahun kedua. Angka paling bawah biasanya Sashihi Shikyugaku atau Tedori. Itu dia gaji bersih yang masuk rekening. Saran saya sih, biasakan cek bagian Kojo ini. Jangan cuma lihat angka akhirnya aja, biar paham uang kita kemana aja. Siap, bagian Kojo ya, oke. Ada lagi nggak sih tips penting buat kita-kita yang baru mulai kerja di sini terkait slip gaji dan potongan ini? Buat Juminzei di tahun kedua tadi, biar nggak kaget. Ketiga, pas akhir tahun kan ada Nenmatsu Chousei tuh, penyesuaian pajak penghasilan. Biasanya perusahaan minta kita isi formulir atau kasih dokumen. Nah itu diurus ya, jangan diabaikan. Biar perhitungan pajak kita akurat, nggak kelebihan bayar. Oke, Nenmatsu Chose akhir tahun. terus kalau masih ada yang nggak ngerti di slip gaji gimana dong? Jangan pernah ragu buat tanya. Tanya aja langsung ke bagian personalia atau HRD di perusahaan Anda. Itu hak Anda kok buat paham sepenuhnya soal gaji Anda. Mereka pasti bisa jelasin istilah-istilah yang mungkin asing. Betul juga ya, mending tanya daripada nebak-nebak. Nah, kalau misalnya kita butuh info lebih lanjut atau mungkin ada masalah yang kayaknya di luar urusan perusahaan, ada tempat lain buat nanya nggak? Ada kok beberapa tempat. Misalnya soal pajak penduduk atau asuransi kesehatan nasional kalau Anda ikut yang ini. Bisa tanya ke kantor balai kota atau kantor distrik, Shiakusho atau Kuyakusho. Terus banyak juga pusat konsultasi buat warga asing. Biasanya mereka bisa bantu ngarahin. Kalau ada masalah soal upah atau kondisi kerja, ada pojok konsultasi tenaga kerja. Untuk urusan pajak yang lebih detail, ya ke kantor pajak, Zeimusho. Kalau soal pensiun, ke kantor pensiun, Nenkin Jimusho. Enaknya, banyak dari tempat-tempat ini sekarang udah punya layanan multibahasa, termasuk bahasa Indonesia kadang-kadang. Wah, lengkap juga ya ternyata sumber bantuannya. Jadi intinya memang paham soal Tenbiki ini bukan cuma soal angka ya, tapi lebih ke biar kita bisa kerja dengan tenang di Jepang gitu kan? Persis. Kalau kita paham kemana aja aliran uang dari gaji kita sebelum masuk rekening, kita jadi lebih bisa kelola keuangan, lebih tenang, dan tahu cara manfaatin sistem dukungan yang sebenarnya udah disiapin buat kita. Kuncinya emang proaktif cari tahu dan jangan malu bertanya. Setuju banget. Pembahasan ini benar-benar ngebantu saya dan semoga Allah juga ya jadi lebih pede nanti pas lihat slip gaji berikutnya. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Setelah tahu lebih jelas soal aliran dana dari gaji ini, kira-kira langkah nyata apa sih yang bisa Anda ambil sekarang buat bikin perencanaan keuangan Anda selama di Jepang jadi lebih baik lagi? Kalau begitu, mari kita dengarkan lagu orisinalnya. Senpai Original Song. Aku kerja keras dari pagi sampai malam. Akhir bulan datang, gaji pun datang. Tapi kok nominalnya gak sesuai harapan. Lihat slip gaji, ayo kita periksa pelan-pelan. Gaji dipotong, jangan langsung panik. Itu buat asuransi dan juga pajak publik. Kalau sakit kamu bisa berobat, karena tiap bulanan kita semua gotong.
Kalau kamu kehilangan kerja, masih ada